Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Andre Patiploy SOS MSI. Saya sebagai salah seorang dosen pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDDU KTPT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Tentunya sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut adalah DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri merupakan bagaimana cara saya untuk memberikan materi agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa pada saat perkuliahan di kelas. Tentunya pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah dan juga diskusi kepada mahasiswa. Dalam menambahkan wawasan mahasiswa, saya juga menambahkan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan gairah mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Referensi yang saya gunakan itu berupa buku maupun jurnal-jurnal penelitian yang relevan, baik itu dalam bentuk cetak maupun non-cetak, yang tentunya sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan. Sedangkan terkait dengan interaction, merupakan interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di kelas agar capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saya akan meminta mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang saya sampaikan, ataupun bisa juga saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk diminta mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang saya ajukan. Dengan demikian terjadi interaktif tanya jawab antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa maupun interaktif antar sesama mahasiswa di kelas. Hal ini tentunya saya lakukan dengan tujuan untuk menggali dan mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan asesmen, merupakan pemberian tugas terstruktur kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Tentunya hal ini saya lakukan kepada mahasiswa peserta didik saya secara objektif. Adapun pemaparan selanjutnya yaitu mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Birokrasi Indonesia. Mata kuliah Birokrasi Indonesia dengan kode mata kuliah IPE 36129. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan semester 6. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah subjek utama kajian mata kuliah Birokrasi Indonesia yaitu kajian yang menyangkut konsep yang berkaitan dengan teori-teori birokrasi, bentuk dan juga dinamika birokrasi di Indonesia, aspek statis dan dinamis dalam birokrasi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta prinsip-prinsip birokrasi. Sistem birokrasi juga dikaitkan dengan aspek kultur sosial politiknya, sedangkan skop bahasan dalam mata kuliah ini membahas 3 hal utama, yakni yang pertama konsep birokrasi, yang kedua ciri dan struktur birokrasi Indonesia, dan yang ketiga dinamika birokrasi termasuk permasalahan pembenahan dan reformasi birokrasi di Indonesia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan berbagai konsep dasar dan teori-teori birokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bentuk dan dinamika birokrasi Indonesia
sehingga mahasiswa mampu memahami esensi dan prinsip-prinsip birokrasi Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami masalah esensial yang melekat pada birokrasi Indonesia, tentunya sebagai salah seorang calon sarjana ilmu pemerintahan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan kerangka kajian teori reformasi birokrasi Indonesia. Jadi mata kuliah ini akan diselesaikan selama 1 semester dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Tentunya materi pembelajaran mata kuliah birokrasi Indonesia ini, yang pertama, pertemuan pertama, tentunya akan dibahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga konsepsi birokrasi pemerintahan. Pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, akan membahas terkait pemikiran birokrasi, pemikiran Max Weber dan juga telah kritisnya. Pertemuan minggu ketiga akan berbicara terkait dengan birokrasi dalam perspektif filosofis pemerintahan. Pada pertemuan minggu keempat akan berbicara tentang konsep modern tentang birokrasi. Pada pertemuan minggu kelima akan membahas terkait dengan peranan dan tugas birokrasi serta birokrasi dan juga politik. Pertemuan keenam akan membahas terkait dengan perkembangan masyarakat dan peran birokrasi serta kendala dan optimalisasi fungsi birokrasi. Pada pertemuan ketujuh, minggu ketujuh, mentalitas birokrasi dan praktek birokrasi politik. Pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Pada pertemuan minggu ke-9 akan membahas birokrasi Weberian dan juga problematisasi birokrasi. Pertemuan minggu ke-10 akan membahas terkait dengan permasalahan birokrasi di Indonesia. Pertemuan minggu ke-11 akan membahas terkait dengan tantangan yang dihadapi birokrasi Indonesia. Pertemuan ke-12 akan membahas terkait dengan reformasi birokrasi tentunya melalui otonomi daerah. Pada pertemuan minggu ke-13 akan membahas terkait dengan reformasi birokrasi sebagai instrumen pengendalian korupsi. Pada pertemuan ke-14 akan membahas terkait dengan akuntabilitas birokrasi sektor publik. Dan pada pertemuan ke-15 akan membahas terkait dengan penerapan e-government dalam kinerja birokrasi sektor publik. Dan pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-16, akan diadakan ujian akhir semester. Tentunya dalam perkuliahan ini, sistem pembelajaran menggunakan sistem luring atau tatap muka di kelas. Tentunya hal ini dapat menunjang keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan mata kuliah birokrasi Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang saya anut dalam mata kuliah birokrasi Indonesia itu yang pertama contextual learning. Itu terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan materi perkuliahan birokrasi Indonesia dengan konteks fenomena birokrasi di Indonesia. Yang berikut small group diskusi, yaitu mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, metode problem-based learning, yaitu mahasiswa peserta kuliah birokrasi Indonesia itu dapat menganalisis masalah terkait dengan fenomena birokrasi Indonesia, tentunya dengan berbasis riset maupun studi kasus. Metode yang berikut, student-centered learning. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa peserta kuliah birokrasi Indonesia terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa diajak untuk memberikan argumentasi maupun pemikiran kritis, baik itu dalam bentuk diskusi kelompok maupun pendapat secara individu. Tujuannya adalah untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Ya, terkait dengan sistem assessment atau sistem penilaian, dalam mata kuliah ini, tugas itu memiliki bobot 15%, kuis memiliki bobot 10%, partisipasi dan kepribadian itu bobotnya 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 30%.
Terkait dengan sistem assessment atau penilaian, jadi mahasiswa dapat mengakses aplikasi yang disediakan oleh universitas, yakni aplikasi Siakat Cloud. Nilai itu akan diumumkan pada aplikasi tersebut untuk kemudian dapat dicek oleh mahasiswa peserta kuliah untuk mengetahui hasil perkuliahan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Birokrasi Indonesia. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran Birokrasi Indonesia di kelas secara real. Untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang dilakukan terkait dengan mata kuliah Birokrasi Indonesia. Selamat pagi. Ya, jadi baiknya pada hari ini seperti biasa ya, kita akan memulai pertemuan kita. Siap ya untuk kita mulai perkuliahan? Jadi walaupun kondisi cuacanya sedikit dingin, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Untuk itu Pak minta mungkin kesediaan salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita masuk pada pemaparan materi. Silakan. Ayo, silakan. Yang lain kita mohon berdiri ya. Ya. Tentunya dalam pembelajaran kali ini kita akan melihat terkait dengan pemahaman tentang reformasi birokrasi. Jadi berkaitan dengan konsep dan juga definisi tentang reformasi dalam konteks birokrasi pemerintahan. Yang berikut kita akan melihat tujuan daripada reformasi birokrasi itu sendiri. Di samping itu pula kita akan melihat strategi reformasi birokrasi dan juga sasaran daripada reformasi birokrasi itu sendiri ya. Jadi pada hari ini nanti akan bahas dan nanti pada sesi terakhir nanti diberikan kesempatan kepada kelompok yang diberi tugas untuk memaparkan hasil diskusi terkait dengan reformasi birokrasi. Baik, yang berikut kita lihat apa itu reformasi. Jadi secara sederhana kita pahami bahwa reformasi itu sebagai suatu usaha, kita kutip pendapat kami ya, untuk merubah pokok-pokok dalam suatu sistem birokrasi yang tujuannya untuk mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan dan kebiasaan yang sudah lama, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan masyarakat sekarang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada konteks birokrasi, mungkin Pak sedikit review terkait dengan perkuliahan kita di sebelumnya ya, terkait dengan birokrasi itu sendiri. Mungkin ada yang memberikan pengertian terkait dengan apa itu birokrasi. Silakan Pak minta kesediaan satu orang untuk maju dan terus. Silakan. Merah ya, silakan. Yang saya ketahui tentang apa itu konsep birokrasi adalah sistem organisasi yang memiliki struktur hierarki, aturan dan proses yang ketat untuk mengelola dan menjalankan fungsi pemerintah dan administrasi. Ketika kita membahas tentang reformasi birokrasi, tentunya kita akan melihat potret atau permasalahan terkait dengan birokrasi di Indonesia. Kita bisa lihat ya, yang pertama itu masih adanya praktik korupsi dalam berbagai bentuk seperti adanya pungutan liar, penyuapan terhadap pejabat pemerintah, dan juga penyelenggara negara, markup dan juga pengadaan barang dan jasa. Jadi masih ada permainan kotor yang dibuat oleh para pejabat. Ya. Terus yang berikut ini ada permasalahan terkait dengan inefisiensi birokrasi, seperti dalam pengolahan alokasian dan juga pengelolaan anggaran yang tidak didasarkan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja. Dan yang ketiga itu adalah gap kompetisi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, khususnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri. Dan yang ketiga kita lihat ada intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN. Berikutnya kita akan lihat terkait dengan salah satu ilustrasi yang Pak ambil dari YouTube ya, terkait dengan reformasi birokrasi di Indonesia ya.
Kita melihat ilustrasi video tadi, kita mesti melihat bahwa ternyata tampilan birokrasi sebelum reformasi itu ya marak tindak korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi di tubuh birokrasi itu sendiri. Terus yang berikut itu masih ada tingginya keterlibatan birokrasi dalam partai politik. Nah, tentu saja akan berpengaruh dalam pelayanan masyarakat. Jadi kadang-kadang aparat birokrat itu dalam memberikan pelayanan itu tidak mengabdi kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat, tetapi justru mengabdi pada atasannya. Terus yang berikut lagi ada pelayanan publik yang diskriminatif. Kita masih temukan bahwa ada ya pelayanan publik yang diberikan itu masih membeda-bedakan ya kan. Masih ada praktik korupsi di dalamnya. Terus juga masih ada terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Nah, ini hal ini terkait dengan potret birokrasi sebelum adanya reformasi. Untuk itu perlu adanya perubahannya, perubahan ke arah lebih baik ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya memenuhi kepentingan dari warga negara itu sendiri. Seperti tadi di video kita lihat ya, bagaimana masyarakat puas itu terkait dengan layanan diberikan oleh organisasi pemerintah yang kita sebut sebagai birokrasi. Berikut terkait dengan tujuan reformasi birokrasi ya, perbaikan tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien dan juga profesional. Nah, dalam konteks ini perbaikan tata kelola pemerintahan itu artinya berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga infrastruktur pendukung birokrasi itu sendiri. Jadi bagaimana terkait dengan perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Bagaimana cara pengelolaan sumber daya manusia dengan baik ya. Tentunya dengan berprinsip efektif, efisien dan juga secara profesional. Terus yang berikut, perbaikan etika dan moralitas aparat birokrasi pemerintah. Tentunya dengan penegakan kode etik dan juga aturan yang konsisten. Jadi terkait dengan etika dan juga moralitas daripada aparat birokrasi itu sendiri. Jadi bagaimana pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah itu harus menegakkan yang namanya kode etiknya untuk ditaati. Bagaimana aparat birokrasi ketika bekerja itu harus tunduk pada peraturan yang berlaku secara konsisten. Ya. Dan yang terakhir, tujuan daripada reformasi birokrasi itu sendiri yaitu peningkatan kompetensi aparat pemerintah. Jadi baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Jadi ini semua terkait dengan tujuan daripada reformasi birokrasi. Jadi seperti video tadi kita lihat ya. Birokrasi sebelum adanya reformasi itu cenderung adanya praktek KKN, ya kan? Cenderung birokrasi itu ketika melayani itu cenderung untuk bersifat diskriminatif. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada citra reputasi dari para pemerintah itu sendiri. Terus yang kedua itu mengubah pola pikir para birokrat. Jadi mengubah budaya-budaya, misalnya budaya-budaya yang kurang baik pada budaya-budaya yang melayani. Jadi kembali lagi bahwa birokrasi di sini mempunyai posisi sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat dalam konteks pemberi layanan publik. Yang berikut itu terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tadi kita lihat ya, ketika memanajemen sumber daya manusia dengan baik, dengan berprinsip pada prinsip efektif dan juga efisien dan profesional, maka diharapkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Di samping itu pula juga ada perbaikan etika dan moralitas tadi ya, dalam menegakkan aturan, kode etik yang konsisten. Tetapi itu semua kembali pada ya rasa tanggung jawab yang dimiliki ya, rasa tanggung jawab dimiliki oleh aparat pemberi layanan untuk merespon setiap keinginan masyarakat. Nah, hal ini terkait dengan konteks responsivitas ya. Jadi bagaimana aparat itu mampu merespon keinginan daripada masyarakat. Baik, yang berikut kita lihat ya. Manfaat daripada reformasi birokrasi. Tentunya yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Jadi misalnya kalau birokrasi ditemukan organisasi pemerintah itu cenderung gemuk ya, strukturnya gemuk tetapi miskin fungsi. Jadi menerapkan prinsip efisiensi berarti harus miskin struktur tetapi kaya akan fungsi ya, berkaitan dengan prinsip efisiensi. Yang berikut manfaat reformasi birokrasi itu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kita lihat terkait dengan yang ditampilkan video tadi ya, bahwa memang pelayanan publik itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini. Jadi kita katakan bahwa layanan publik yang masa lampau itu tidak berkualitas,
mungkin saat ini sudah dianggap tidak lagi berkualitas. Ataupun kita katakan bahwa pelayanan publik yang saat ini berkualitas, mungkin saja di masa depan itu sudah dianggap pelayanan yang tidak berkualitas lagi. Karena apa? Karena adanya perubahan dan tuntutan daripada masyarakat yang dinamis ya. Di masyarakat, kebutuhan masyarakat berubah, tentunya harus birokrasi ini harus mampu beradaptasi. Yang berikut meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Nah ini terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi itu sendiri. Nah, terus mengurangi korupsi. Dengan adanya reformasi birokrasi ini menutup cara-cara tadi, ya kan? Ini akan menghasilkan pemerintah yang sifatnya pemerintah bersih atau clean government, bersih daripada praktik-praktik seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah sampai sekarang masih ada praktik seperti ini masih ditemukan dalam tubuh birokrasi? Masih ada ya, berarti kita katakan bahwa birokrasi itu belum terlalu berubah. Gitu ya. Terus yang berikut itu meningkatkan produktivitas, terus meningkatkan inovasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa reformasi birokrasi itu tentunya identik dengan inovasi dan perubahan. Maka dengan kita kembali bahwa reformasi itu artinya merubah cara-cara yang lama untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Apa yang dirubah? Strukturnya, ya, budayanya, cara kerjanya, mental aparatnya, ya, itu yang harus direformasi. Terus kita lihat yang berikut. Iya, adanya tantangan reformasi birokrasi. Nah, tantangan reformasi birokrasi itu justru timbul daripada tubuh atau internal birokrasi itu sendiri. Salah satu contohnya misalnya kita lihat resistensi terhadap perubahan. Ya kan kadang-kadang resistensi itu muncul daripada aparat yang dia bermental yang masih budaya lama itu ya. Ya kan cenderung ya kan melakukan praktik-praktik yang tidak baik ya kan. Ya resisten terhadap perubahan. Yang berikut adanya keterbatasan sumber daya. Di sumber daya manusia itu memang kita lihat menurut data yang kita lihat ya, itu memang adanya kesenjangan antar sumber daya manusia yang berkompeten ya dengan temuan birokrasi ya. Terus kompleksitas birokrasi. Nah, korupsi dan nepotisme masih ada di tubuh birokrasi ya. Ya, bagaimana keterlibatan masyarakat? Masyarakat saat ini kan belum terlalu aktif ya, masih pasif. Ya. Dituntut masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan atau dalam tahapan perumusan kebijakan. Nah, yang berikut teknologi yang terus berkembang. Jadi kita lihat bahwa memang birokrasi ini kan sebagai kita katakan birokrasi ini ada, eksis, tetapi tidak akan pernah mati. Ya kan? Tetapi ketika birokrasi tidak mampu merespon perubahan yang terjadi di luar, maka birokrasi itu akan kehilangan kepercayaan daripada publik itu sendiri. Ya, akan kehilangan kepercayaan. Atau citra birokrasi itu dipertaruhkan, reputasi birokrasi itu dipertaruhkan. Nah, yang berikut terkait dengan kebutuhan dan kompetensi dan juga pengawasan dan evaluasi. Baik, kita lihat yang berikut. Ya, terkait dengan sasaran reformasi birokrasi. Ya, yang pertama menciptakan birokrasi yang responsif. Tadi ya, terkait dengan bagaimana aparat ketika memberikan pelayanan itu harus merespon setiap keinginan ya, dan kebutuhan masyarakat dengan cepat, tanpa membeda-bedakan, ya kan? Terus birokrasi yang bersih daripada praktik-praktik liar, ya kan? Menutup celah-celah korupsi dan nepotisme, ya kan? Terus birokrasi yang efektif dan juga efisien. Birokrasi yang bekerja secara efektif dan juga efisien. Maka dengan demikian tujuan daripada reformasi birokrasi ini adalah membentuk birokrasi yang bekerja lebih efektif dan juga efisien. Bagaimana sumber daya digunakan semaksimal mungkin ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, birokrasi yang transparan. Jadi birokrasi yang transparan itu berkaitan dengan aspek akuntabilitas daripada birokrasi. Untuk memaparkan hasil materi kami yang sudah dikerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Proses ini melibatkan penataan ulang fungsi pemerintahan, modernisasi kebijakan, dan penyesuaian tugas instansi pemerintah agar lebih responsif dan profesional. Makalah ini membahas konsep implementasi serta pengaruh reformasi birokrasi terhadap perilaku administrasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik.
sini masuk kepada konsep dan implementasi reformasi birokrasi. Pengertian reformasi birokrasi adalah proses perubahan sistem pemerintah agar menjadi profesional, bersih, efisien, dan produktif menuju tata kelola yang baik atau good governance. Implementasi. Pemerintah menghapus loyalitas partai dan mengembangkan netralitas birokrasi. Meski perubahan budaya bekerja korupsi masih menjadi tantangan utama. Akan menanggapi teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalau dilihat dari sudut pandang kepercayaan publik terkait reformasi birokrasi itu sangat penting karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan setiap upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang sukses dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan pelayanan, efisien, akuntabilitas, dan integritas aparatur negara. Terima kasih. Kita mendengarkan paparan hasil diskusi dari kelompok terkait dengan reformasi birokrasi, terus ditanggapi oleh berbagai kelompok yang topiknya masing-masing ya. Jadi kita lihat bahwa betapa pentingnya reformasi birokrasi itu sendiri. Begitu kita berikan, sekali lagi kita berikan apresiasi ya untuk kelompok ini ya. Cindana Tripuan Alnabe, Hadir Pak. Christina Farnasi, Hadir Pak. Eri Yohanes Pelokila, Godelfridus Neonbeni, Noldi Tomal Krismanu, Yohanes Capestrano Tamea, Hadir Pak. Narses Evaristus Kapitan, Hadir Pak. Ameti Elizabeth Nanu. Baik, untuk itu ucapan terima kasih atas partisipasinya dan sebelum kita berpisah ya, Pak minta kesediaan satu orang lagi untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita akan berdoa dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari awal pembelajaran hingga berakhir dengan baik. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan menyertai kami hingga kami tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Demikianlah cuplikan singkat video pembelajaran mata kuliah birokrasi Indonesia di kelas, serta deskripsi singkat mata kuliah birokrasi Indonesia dalam rangka unjuk kerja Trirama Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya Dr. Andre Petiploy, SOS MSI, mengucapkan terima kasih.